Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Oktaviani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Nah, sebelum itu, buat yang belum kenal dengan saya, marilah dulu kita perkenalan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siska Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 201916555. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan saya berasal dari lokal PAI Patkah. Nah, cukup segitu dulu perkenalan dan kita langsung masuk materi. Kita masuk ke pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dan sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana mahasiswa belajar dan berkembang dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat, anak-anak, dan mereka yang tunduk pada khusus penyandang cacat. Menurut Muhbin Shah 2002, pengertian psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Ensiklopedia Amerika, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang lebih berprinsip dalam proses pengajaran yang terlibat dengan penemuan-penemuan dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan keefisienan dalam pendidikan. Hubungan psikologi pendidikan. Reber tahun 1988 menyebutkan psikologi pendidikan adalah sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal berikut. 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Dan yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Dengan batasan atau pengertian di atas, Robert tampaknya menganggap bahwa psikologi pendidikan masuk dalam subdisiplin psikologi serapan atau applicable. Meskipun demikian, menurut Whit Harrington tahun 1991, psikologi tidak hanya dianggap sebagai psikologi yang dipraktikkan saja. Psikologi pendidikan, katanya, adalah studi suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hak hidup sendiri. Memang benar bahwa aspek-aspek tertentu dari psikologi pendidikan nyatanya bersifat kefilsafatan, tetapi sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagai stans psikologi pendidikan telah memiliki satu susunan prinsip atau kebenaran dasar tersendiri. Yang kedua, fakta-fakta yang bersifat objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Oke, kita langsung masuk ya, sejarah para tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama, Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Aristoteles merupakan tokoh yang idenya berkembang menjadi psikologi daya. Dalam psikologi daya terdapat 3 komponen yang di dalamnya saling berkaitan satu sama lain. Komponen tersebut antara lain yang pertama penalaran, yang kedua perasaan, yang ketiga kehendak. Nah, memasuki tokoh yang kedua itu John Locke. John Locke, seorang penganut paham empirisme, mengatakan bahwa sewaktu individu lahir, di dalam jiwanya belum terdapat apa-apa, dan secara potensial jiwa dalam individu itu sensitif untuk melakukan impresi terhadap dunia luar dengan melalui belajar. Belajar melalui pengalaman dan latihan merupakan sumbangan terbesar dari John Locke
dan tokoh-tokoh empiris lainnya. Nah, memasuki tokoh yang ketiga yaitu John Dewey. Beberapa kajian yang darinya adalah pertama, kita dapat mendapatkan pandangan tentang anak sebagai pembelajaran aktif atau active learning, di mana anak bukan pasif duduk diam menerima pelajaran, tetapi juga aktif agar proses belajar anak-anak akan lebih baik. Pendidikan harus difokuskan pada anak secara keseluruhan dan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dewey percaya bahwa anak seharusnya tidak mendapatkan pelajaran akademik saja, tetapi juga harus mempelajari, cara untuk berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan luar sekolah, seperti mampu untuk memecahkan masalah dengan baik. Ketiga, ia berpendapat bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, mulai dari kaya, miskin, laki-laki dan perempuan, semua golongan etnis, sampai pada semua lapisan ekonomi sosial. Baiklah, ada dua tokoh lagi. Yang pertama itu Sigmund Freud, yang kedua Jean Piaget. Nah, di sini total ada 5 tokoh. Dan penjelasan dari Sigmund Freud, pada tahun 1900, Freud menerbitkan sebuah buku yang berjudul Unconsciousness atau Alam Ketidaksadaran. Buku tersebut menjadi tonggak lahirnya aliran psikologi psikoanalisa. Dan yang terakhir itu Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan. Teori-teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran atau kognitif masih dianut oleh banyak orang sampai hari ini. Teori-teori, metode-metode, dan bidang-bidang penelitian yang dilakukan Piaget dianggap sangat orisinil. Tidak sekedar tidak sekedar melanjutkan hal-hal yang sudah terlebih dahulu ditemukan orang lain. Selama masa jabatannya sebagai profesor di bidang psikologi anak, Piaget banyak melakukan penelitian tentang genetik epistemologi atau ilmu pengetahuan tentang genetik. Ketertarikan Piaget untuk menyelidiki peran genetik dan perkembangan anak akhirnya menghasilkan suatu mahakarya yang dikenal dengan nama Theory of Cognitive Development atau teori perkembangan kognitif. Dalam teori perkembangan kognitif, Piaget menemukan tahap-tahap yang harus dilalui seorang anak dalam mencapai tingkatan perkembangan proses berpikir normal. Teori ini tidak hanya diterima secara luas dalam bidang psikologi, tetapi juga sangat besar pengaruhnya di bidang pendidikan. Kita memasuki yang materi selanjutnya, yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktik pendidikan. 1. Membantu mengembangkan peserta didik. Yang kedua, mengetahui potensi belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui cara belajar anak. Yang keempat, penyesuaian sosial. Yang kelima, cuma ada 4. Nah, memasuki materi selanjutnya, yaitu metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada observasi, yang kedua tes, yang ketiga eksperimen, yang keempat kuesioner atau angket, yang kelima studi kasus, yang keenam metode klinis, yang ketujuh koreksi, yang kedelapan introspeksi. Nah, mungkin cukup segitu dulu penjelasan materi saya pada video saya yang ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan dalam kata-kata yang saya ucap.
atau mungkin salah dalam apa kata-kata yang kurang gitu, saya mohon maaf. Baiklah, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah materi yang saya jelaskan tentang sosiologi pendidikan. Mungkin materi saya masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata yang kurang pas saya ucapkan, masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Baiklah, cukup sudah video saya hari ini, dan jangan lupa dukung channel YouTube saya, Siska Oktaviani Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.